Halo Sobat Honda, kembali lagi di Honda Smart Podcast. Ya, kali ini kita ada di episode terakhir, di episode ke-12 Desember 2024. Ya, kembali lagi bersama saya, Rendika MD, dan teman saya Mahfud MD. MD-nya main dealer ya. Main dealer ya. Oke, jadi jangan kemana-mana Bapak Ibu semua. Ya, ini kita sudah ada di episode terakhir. Ya, Bang Mahfud, di bulan Desember 2024 ini. Ya, kira-kira di episode kali ini ada apa ya? Karena spesial banget nih. Di episode kali ini kita nggak ada bintang tamu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kita berdua ini kerjain, oke? Ya, jadi di episode terakhir ini ya, berhubung akhir tahun biasanya kita ada evaluasi. Ya, pastinya. Kemudian juga resolusi. Ya, untuk 2025 kira-kira apa yang menjadi target kita, apa yang ingin kita jadikan tujuan ke depannya. Betul. Nah, ngomong-ngomong terkait resolusi, ada kepanjangannya. Apa Pak Randy? Re, rencanakan tahun 2025-mu lebih baik daripada sebelumnya. Oke. So, soal-soal yang nanti akan muncul di 2025 pasti kita bisa hadapi. Okay. Lu lupakan yang sudah kita lewati di 2024. Terakhir, siapkan mentalmu untuk 2025 yang lebih baik. Oke, ya. Lumayan. Baik, nah tadi terkait episode terakhir ya. Jadi Betul. kan selama 1 tahun ini kita sudah ada 11 episode total. Yep. Nah, mungkin ada dari teman-teman sales consultant Honda Outside Java yang masih terlewat, belum mengetahui ya video ataupun topik-topik yang kita bahas selama 11 bulan ke belakang. Nah, maka dari itu di episode kali ini Pak Randy. Oh, jadi di episode kali ini kita mau rewind atau flashback ya? Betul. Flashback yang ada di sini? Flash disk. Salah ya. Oke. Kita flashback topik-topik podcast yang kita bahas selama 11 bulan ke belakang gitu ya. Langsung aja kita coba tonton cuplikannya ya. Ini dia flashback dari Honda Smart Podcast dari Januari sampai dengan November. Oke, Bang Mahfud, jadi di episode kali ini kita akan membahas ya tadi ya untuk episode dari bulan Januari sampai November. Nah, di episode Januari itu ada satu video atau podcast yang sudah kita tayangkan yang isinya memang saat itu kita membahas sales yang apa nih? Sejarahnya bukan. Tapi pencapaiannya dia bisa menjual 118 unit dalam setahun. Mobil? Bukan. Ya, mobil dong. Terus apa lagi kalau bukan mobil? Oke. Jadi dia bisa jual 118 unit dalam setahun. Oke. Keren banget ya kan? Banyak ya? Banyak banget. Itu mobil semua bukan ya? Harusnya sih iya. Nah, makanya kita coba cari tahu lagi ya flashback terkait video Honda Smart Podcast episode pertama. Terkait dengan menjaga semangat itu kan susah ya Bu ya, apalagi dari awal masuk sampai sekarang semangatnya sama. Gimana caranya Bu? Susah kan itu? Dari Ibu sendiri gimana caranya? Iya sih Pak, maksudnya kalau untuk menjaga semangat itu memang tidak mudah. Nah, sampai saat ini saya pun masih belajar untuk memanage semangat dalam diri saya. Jadi jika boleh sharing, kalau biasanya yang saya lakukan itu yang pertama mencintai pekerjaan dulu. Nah, ketika kita mencintai pekerjaan dan memang saya dari awal sudah masuk di dalam dunia marketing, ya kalau soal cara-cara tersebut ya masing-masing marketing pasti punya strategi dan cara masing-masing. Tapi memang kalau dari saya itu Pak Jerry setiap bulan itu melakukan canvassing, keluar kota, bisa sampai keluar daerah. Saya bisa targetkan 1-2 bulan sekali, 2 kali sebulan untuk melakukan kunjungan ke sana. Dan saya, kalau saya sih memang tahap closing itu sangat penting, karena percuma kita udah panjang lebar ngomong, panjang lebar menjelaskan tentang produk, kalau kita nggak bisa closing itu memang sesuatu hal yang sia-sia. Kalau dikatakan ya, teknik yang biasa saya lakukan itu yang pertama, sales harus menguasai product knowledge. Nah, kita harus punya product knowledge yang baik, karena dengan pemahaman terkait produk yang kita jual itu bisa meyakinkan calon customer kita. Nah, bahwa mobil Honda memang bila dibandingkan dengan mobil kompetitor itu sangat worth it, sangat
sangat bagus untuk kita beli. Maksudnya buat konsumen untuk merasa bahwa memang saya harus beli Honda. Nah, kalau nah itu dia tadi video dari tayangan ya di Honda Smart Podcast Januari 2024 ya. Jadi memang kita bisa melihat bahwa tadi disampaikan sales tersebut ya. Yang pertama memang ada kiat-kiatnya. Satu ya, untuk bisa jualan banyak dia harus tahu terkait dengan produk. Ya. Dia harus tahu terkait dengan program leasing. Dan yang ketiga, dia harus mencintai pekerjaannya. Jadi dia harus suka juga ya sama pekerjaan yang dia lakukan. Karena percuma kalau misalkan ya kita aktivitas tiap hari gitu ya. Tapi kalau kita jadikan beban gitu ya, kita jadikan pekerjaan kita ini seolah-olah tanggung jawab yang berat gitu ya. Betul. Tentu nggak akan menyenangkan juga gitu. Pastinya. Ya buat diri kita. Honda itu kan the power of dreams ya kan. Jadi kita harus tahu apa yang kita harus lakukan dari kita bangun pagi sampai kita pulang sore, itu kita harus tahu dan harus ada manfaatnya. Dreamsnya di mana? Dreamsnya nggak ada. Oke. Lanjut ya kita ke episode yang kedua. Saya harus punya 3 usaha. Kenapa saya punya mimpi seperti itu? Karena kita sama-sama tahu ya, sales itu kan duitnya gampang banget didapat kalau jualnya banyak. Tapi gampang juga hilang gitu Mas. Kalau tidak dikelola dengan baik, jadi sayang. Udah capek-capek kerja, udah capek-capek jualan, dan duitnya nggak tahu habis kemana. Apalagi sales nggak punya tanggungan di hari tua gitu Mas Dava. Pertama adalah fokus sama diri sendiri dan tujuan ya. Itu yang paling penting terlebih dahulu. Karena bahaya sekali kita kerja jadi sales, ada uang, tapi nggak tahu uangnya ini mau dibuat apa. Alhasil uangnya akan habis sia-sia. Yang kedua, sebenarnya jualan adalah sebuah proses dari nyari konsumen, pendekatan terhadap konsumen, gali kebutuhan, sampai akhirnya negosiasi dan diakhiri sama closing. Nah, selama jadi sales, untuk memaksimalkannya, yang saya lakukan bukanlah memaksimalkan closingnya. Justru, saya memaksimalkan pendekatan terhadap calon customer-nya. Nah, tadi kita sudah menyaksikan episode pertama, dan yang kedua ini kita sedikit review ya. Jadi episode kedua ini terkait keuangan ya, yang kalau kita bahas di episode kedua. Jadi sales ini biasanya boros. Oh gitu? Biasanya. Pengalaman. Oh iya, oke. Ya. Terus jadi memang kita harus bisa memanage ya, menghargai apa yang sudah kita capai, apa yang sudah kita dapat ya, dengan cara mungkin bisa lebih pintar memanage uang dan juga bisa berinvestasi. Ya, itu yang kita bahas tadi di episode kedua. Jadi ya tentu kan setiap pekerjaan ada hasil yang diperoleh gitu ya. Kemudian juga mungkin seringkali berlebih. Nah, terus gimana cara kita memanage-nya gitu ya, supaya nanti di masa yang akan datang itu bisa jadi tabungan juga buat kita di kedepannya. Siapa tahu abis jadi sales bisa jadi pedagang, bisa jadi wirausaha, bisa buka dealer sendiri. Betul. Atau dealer apa nih maksudnya? Ya dealer mobil maksudnya. Oke, bukan dealer cendol. Bukan. Kita bisa lanjut ke episode ketiga ya. Jadi memang tadi kita bahas terkait dengan manajemen keuangan yang sudah memang dicapai oleh seorang sales ya, bisa jualan agar bisa nggak kemana-mana duitnya, yang tujuannya bisa berkembang ya uangnya. Nah, selanjutnya di episode ketiga ini kita akan membahas terkait dengan sales Gen Z. Gen Z, sorry. Ya, Gen Z. Iya. Sama. Karena sekarang banyak sekali teman-teman sales consultant yang memang berasal dari generasi Z atau generasi Gen Z. Usia-usia muda ya, udah jadi sales ya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masuk dalam generasi Z ini ya, jadi jangan perlu minder, nggak perlu khawatir, karena ada nih contohnya ya, sales Gen Z yang berhasil atau sukses bisa jualan banyak. Nah, di episode 3. Penasaran? Kita saksikan podcast episode 3 terkait sales Gen Z. Yang sering saya lakukan adalah melakukan testimoni secara tidak langsung. Menurut saya ini cukup efektif banget, Pak. Karena ada bukti yang jelas kalau saya itu sales profesional. Bisa menunjukkan kepada customer bahwa itu saya itu sales profesional.
ada yang perlu kita perhatikan, Pak. Biasanya yang pasti adalah profil yang lebih profesional dari foto profil, username yang meyakinkan, dan postingan saya itu bersama konsumen sebelumnya, saya DO, dan biasanya untuk menunjukkan hal tersebut gampang. Caranya saya cuma share Instagram saya ke customer. Yang perlu dihindarin ya, bagi sales yang masih muda supaya banyak jualan ya, pertama ketidakstabilan mood. Nah, bahaya Pak kalau nggak pintar dalam mengelola emosi, karena mood yang nggak stabil, entah karena masalah dengan pasangan atau dengan keluarga atau yang lain-lain, karena itu akan mempengaruhi terhadap cara kita memperlakukan customer, Pak. Gitu. Oke, itu tadi kita sudah saksikan ya episode ketiga terkait Gen Z, narasumbernya. Keren banget ya. Iya. Dari narasumbernya yang memang berasal dari generasi Z, dan dia berhasil membuktikan bahwa saya bisa gitu ya. Iya, nggak kalah ya sama generasi-generasi yang lebih dewasa. Jualannya banyak. Dan jadi dari ceritanya pun pengalamannya banyak gitu ya, walaupun sebenarnya bukan background dari otomotif, dari marketing belum ada gitu ya, tapi dia akhirnya bisa jualan banyak juga gitu seiring berjalannya pengalaman. Betul, itu juga mungkin salah satunya dia bisa memanfaatkan database-nya karena kan dia hadir maksudnya dia berawal dari dunia otomotif yang sekarang dia menjadi sales mobil atau sales otomotif ya. Nah, memang Gen Z itu nggak bisa diremehkan ya. Jadi buat teman-teman yang berasal dari Gen Z, terutama ya, itu juga harus mengikuti ya. Jadi harus bisa percaya diri ya, harus bisa pintar-pintar biar bisa jualan yang banyak ya. Nah, tapi Gen Z ini tuh banyak masalah-masalahnya juga ya. Kadang masalah-masalah Gen Z ini juga berkaitan terkait dengan mood. Oh, terkait mood swing ya. Mood swing, mood ya, itu kadang agak-agak gimana ya mood dari Gen Z itu ya. Jadi ya soal cinta, soal pertemanan ya kan, atau soal ditolak konsumen, atau mungkin ada komplain dari konsumen gitu ya. Ini juga agak mempengaruhi ya komplain dari konsumen ini. Nah, kita ada podcast nih di episode keempat. Iya, bahas terkait gimana caranya handling komplain. Nah, langsung aja kita coba saksikan podcast episode keempat. Silakan. Biasakan atau mulai sekarang itu bandingkan kita sama konsumen itu setara, bukan arti setara ya. Maksudnya pembeli ada raja, dan di mana kita juga seorang sales yang membantu mereka untuk membeli barang yang mereka maksud, tapi dengan sebareng nih, maksudnya beriringan bareng di posisi yang sama. Kita juga benar gitu. Jadi kan itu nanti kalau udah enak ngobrolnya, timbullah rasanya respect, kemudian saling menghargai, menghormati. Jadi moodnya kerja juga enak. Kita lah jelasin tentang ke konsumen juga enak gitu sih, Mas Dava. Moodnya juga kalau aku sih biasanya ya, kalau ketemu customer itu gimana, tadi balik lagi kita bicara ya, bahwa dengar informasi mereka dulu, keluhan mereka dulu, kita tampung dulu, kemudian kita ajak ngobrolnya agak signifikan langsung ke unit nih, kita ajak dia nyaman dulu, relax dulu sampai dia terbuka kan. Akhirnya kalau udah kita ketemu, dengerin apa dia yang mau, udah emosinya ngeklik kan, baru nanti dikasih benefitnya, dikasih arahin, Pak bagaimana kalau coba sekali-sekali coba dulu test drive pakai Matic. Misalnya kan pasti ada penolakan ya, mohon maaf saya sebenarnya belum pernah pakai Matic nih, nggak apa-apa Pak. Bagaimana kalau misalnya ayah yang coba dulu, bapak yang lihat, nanti boleh bapak kendarai langsung. Karena kalau harga itu relatif ya, kita bicara harga itu relatif. Tapi kadang kalau di lapangan, termasuk pengalaman saya sendiri, itu mungkin banyak customer yang minta, Mbak lagi promo ya katanya, promo DP murah kan ya katanya. Nah oke lah, kita punya beberapa leasing yang bisa kasih DP murah. Tapi kadang konsumen lagi balik kalau dikasih DP murah, mahal banget angsurannya ya gitu. Pasti itu jawabannya sama deh di lapangan sama teman-teman yang lain. Nah jadi biasanya kadang sebelum itu terjadi atau itu aku hindarin, biasanya aku kasih di awal nih, misalnya Bu, kebetulan kalau Ibu mau kredit, kami banyak punya beberapa leasing, mungkin pengalaman Ibu pernah di leasing mana yang Ibu suka, atau sebaliknya nih, kalau belum pernah kredit kan kami punya beberapa leasing, kami mau membawa kami memberi beberapa penawaran DP murah, benar, DP murah, mungkin menyesuaikan. Nah itu dia, tadi kita sudah saksikan podcast episode keempat ya. Betul. Terkait handling objection, bagaimana cara mengatasi keberatan dari konsumen. Ya, keberatan dari pelanggan. Kira-kira apa yang berat nih dari pelanggan biasanya kalau di lapangan?
banyak. Banyak ya. Ya, memang keberatan pelanggan itu harus kita respon dengan baik ya. Salah satunya adalah kita bisa empati. Ya, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh konsumen. Tentunya. Betul ya. Jadi kita bisa merasakan kalau misalnya kita jadi konsumen tuh enaknya diperlakukan seperti apa sih gitu ya. Nah, beberapa keberatan pelanggan yang bisa tadi ya jadi poin adalah satu ya, biasanya kalau di lapangan tuh fitur ya, fitur sering ditanyakan oleh konsumen, terus juga kan? Betul, sering dibanding-bandingkan, terus juga harga ya, terus juga promo diskon gitu ya, diskon. Nah, ini memang teman-teman harus tahu sales stock yang memang bisa disampaikan ke konsumen. Jadi jawaban diberikan oleh teman-teman ini terlihat sopan, baik dan juga profesional. Ya, betul. Oke, itu adalah episode keempat. Nah, selanjutnya kita tadi kan udah 1-4 itu membahas narasumbernya dari sales consultant. Nah, ini ada yang berbeda dari episode kelima. Siapa narasumbernya? Bosen nih, 1-4 sales, kali-kali yang lain dong gitu. Sales manager dong gitu apa? Nah, ini yang di episode kelima kita undang sales manager. Wow. Yang memiliki karir ataupun pengalaman yang panjang hingga saat ini juga masih berada di Honda gitu ya. Oke. Nah, ini kita saksikan dulu untuk cuplikan podcast episode kelima. Silakan. Yang pertama sih saya selalu belajar sama pasang. Saya nggak pernah malu bertanya. Terus saya nggak pernah malu bertanya sama sini. Nah, terus atasan itu kan punya guide dalam pekerjaan itu bagaimana menjadi seorang. Yang paling mendasar itu seorang sales itu harus bisa passing. Betul. Nah, pada saat canvassing itu biasanya itu supervisor itu atau kepala cabang itu perintahin minimal kamu harus dapat 20 nomor baru per hari. Nah, jadi kalau kita mau banyak jualan ya, kalau itu jangan 20 orang dong sehari, harus 40 orang. Jadi saya lakukan off the box lah ya, artinya pada saat atasan nyuruh canvassing 20 nomor kata dia, ya saya lakukan sampai 30 nomor sampai 40 nomor. Karena ini saya bongkar aja juga sih, kata salah satu CEO dia. Oke. Udahlah, ngapain dikejar sih gini-gini, itu juga ya tiap hari kata dia kan. Kebetulan saya dari Medan ya. Iya. Ngapain sih kejar kali? Oke, terus Pak Arifin respon gimana Pak? Saya cuma senyum aja. Ya gimana ya Bang? Yang penting saya berusaha Bang, maksimal ya Bang. Mau hasilnya itu nanti atau cepat atau enggak gitu ya. Namanya proses itu kan harus ada. Dan saya percaya Bang, saya bilang, kalau kita prosesnya benar, hasilnya pasti akan. Dan prinsip orang selalu bilang gini kan, kerja keras tidak pernah berkhianat pada hasil, dan itu selalu saya tanam. Nah, itu dia tadi podcast episode kelima ya, kita mengundang salah seorang sales manager dari Honda gitu ya. Nah, dari cerita tersebut kita jadi tahu ya terkait pengalaman perjalanan panjang seorang sales manager. Betul. Jadi kalau di dunia sales ini teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena memang ada jenjang karirnya, ada career path-nya. Jadi teman-teman yang sekarang jadi sales tidak menutup kemungkinan ya 2-3 tahun teman-teman di sales ini resign. Ya, maksudnya resign tapi jabatannya naik. Oh iya, jadi siapa tahu 2-3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu akan bisa menjadi seorang pemimpin ya, misalnya supervisor atau mungkin seperti tadi ya, narasumber yang kita saksikan adalah sales manager. Jadi tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang sekarang menjadi sales consultant ke depannya bisa menjadi sales manager ataupun yang lebih tinggi ya. Nah, kisi-kisinya juga ada tadi disampaikan ya. Kalau sales manager ini salah satunya dia mungkin ya, dia bisa mengelola konsumennya, dia bisa mengelola database-nya, sehingga penjualannya juga konsisten setiap bulannya. Nah, kita ada podcast di mana podcast ini menceritakan bagaimana kita bisa mengelola database dengan baik. Ya, tujuannya adalah database yang kita punya itu semuanya bisa jadi SPK atau DO. Ya, ini adalah cuplikan dari episode ke-6, Bang Mahfud. Ya, episode yang menjelaskan terkait
Pengelolaan database. Oke, silakan. Sebenarnya untuk pertama poinnya pada apa yang Ibu lakukan selama ini itu pada saat kita delivery order. Jadi pada saat kita penyerahan mobil kendaraan terbaru kan biasanya konsumen lagi bahagianya ya. Iya, nah dari situlah kita titik untuk mau mendekati customer selanjutnya. Jadi pasti lagi tanamkan kepada konsumen, bapak atau ibu, nanti pada saat ibu pulang bawa mobil baru, tetangga atau teman terdekat ibu menanyakan mobil ini, boleh ibu kasih referensi terakhir, dan terakhir selalu tanamkan ke mereka, bu kalau teman ibu mengambil mobil nanti Rayo akan kasih hadiah buat ibu kenang-kenangan, atau seperti kalau biasa kalau ibu-ibu yang sosialita kan suka tas gitu sih Pak. Dan kita di Honda sudah ada aplikasi namanya HSD ya pada yaitu Smart Device. Jadi untuk marketing biasanya lebih mudah dan lebih rapi untuk kita melihat dari link dari HSD itu kan kita bisa klik aja pada saat kita mau melihat customer yang pernah beli sama kita model CRV contohnya atau kendaraan BRV dan tahun berapapun, kita bisa langsung klik itu langsung terdetek semua untuk data semua customernya itu pada apa gitu, seperti kayak nomor telepon, alamat email kalau kita mau memberikan atau mengirim via email gitu kan, itu lengkap semua sih pada apa, dan sudah ada linknya seperti kita mau melakukan kayak test drive ataupun memberikan link katalog sih pada apa, seperti itu sih. Iya, jadi ini untuk sobat Honda semuanya, kalau untuk Rahayu sih biasanya kalau mau follow customer jangan langsung ke judge untuk yang memang kita mau menawarkan mobil nih pada apa, coba ya. Jadi kan kalau report order itu kita istilahnya agak bukan bicara itu kayak seperti nanya kabar dulu. Setelah itu kita menanyakan mobil yang sudah pernah beli sama kita. Contoh nih, selamat siang ibu sudah apa kabar nih, gimana kabar mobilnya, apakah sudah melakukan servis ataupun ada kendala nih pada apa, misalkan ke customer-nya apakah ada bunyi seperti itu. Jadi kan customer tuh merasa kayaknya dipeduliin sama sales ini gitu kan, dan belum tentu sales itu yang lain melakukan seperti itu. Dia tadi episode ke-6 ya terkait cara pengelolaan database. Betul. Jadi dari video itu kita bisa pelajari lagi ya. Sebenarnya banyak yang kita bisa manfaatkan dari database. Betul. Ya, terutama dari tools yang sudah disediakan oleh HPM ya. Kita punya yang namanya aplikasi HSD, Honda Smart Device. Di mana aplikasi ini bisa mengelola database ya. Jadi teman-teman bisa input database ke dalam HSD. Nanti di situ juga akan ada riwayat-riwayat ya. Kapan kita follow up atau kapan kita mau follow up dan lain sebagainya. Jadi mulai dari prospek juga ya. Betul. Lalu juga untuk SPK juga ada. Jadi kalau misalnya SPK, kita bisa kirim data SPK-nya dari HSD. Jadi lebih profesional nanti lebih transparan juga lah ya. Lebih transparan juga. Nah, itu adalah aplikasi yang teman-teman harus manfaatkan dan maksimalkan. Terutama dalam pengelolaan database. Kalau kelola database sudah baik gitu ya, tentu juga pastinya akan meningkatkan potensi penjualan juga. Pasti. Jualannya tambah banyak dan tentunya kalau jualannya udah banyak bisa memungkinkan untuk memperoleh reward. Wah, reward nih macam-macam ya. Iya, betul. Reward macam-macam. Bisa dalam bentuk uang mungkin ya, atau mungkin promosi jabatan juga bisa ya, atau jalan-jalan. Waduh, ini yang paling ditunggu-tunggu buat teman-teman sales nih, healing. Jalan-jalan juga ya, jalan-jalan. Maksudnya reward ini bisa sumbernya macam-macam ya. Bisa dari dealer juga ada, dari HPM juga ada. Atau dari leasing-leasing mungkin pembiayaan ya. Bisa jadi gitu ya. Itu juga bisa jadi. Jadi di episode selanjutnya ya, di episode ke-7 ini kita ada narasumber ya yang ingin bercerita tentang kesuksesannya dalam mengelola sebuah tim ya, sehingga jualannya bisa banyak dan dia bisa mendapatkan reward. Jalan-jalan ke luar negeri. Wow. Penasaran kemana? Mungkin masih ada yang belum lihat podcastnya. Kita saksikan saja untuk yang episode ke-7. Silakan. Harus gitu ya. Sales juga harus punya plan kerja. Sales nggak kayak admin, kerjanya yang sudah tertata, yang sudah ada kerjaan yang pastinya. Kamu jadi sales, pada saat kamu ikut briefing, ya termotivasi. Tapi kalau kamu nggak punya plan, begitu keluar dari ruangan briefing, terus ya keluar dealer lah, warung kopi, kalau kamu gak punya plan, buyar apa yang kamu kerjain. Iya kan? Plan kamu sebagai sales hari ini kanvas kamu bagi-bagi brosur di suatu tempat ya. Contoh aja ya, satu tempat titik A lah. Titik A ini kamu anggap potensi yang kamu kerjakan di situ kanvasnya. Tapi setelah kamu monitoring hasilnya, evaluasi hasilnya, ternyata belum ada hasilnya, ya jangan langsung nyerah.
makanya saya bilang tadi punya plan itu harus beberapa. Saya ajarkan ke sales. Begitu plan A nggak jalan, jalanin plan B. Jadi plan B-nya apa? Plan B-nya adalah selain kamu bagi brosur, kamu juga harus ngobrol sama yang kamu kasih brosurnya. Itu skill negosiasi sama skill sales komunikasi talk, ya? berarti harus ditingkatkan komunikasi, betul. Nah, harusnya kalau memang mau sosial medianya jalan ya di-combine. Ya. Kalau kamu cuma plannya kamu ngapain? Plannya bikin iklan, bos. Oke, iklan. Kamu bikin iklan, kamu bom di iklan, modalmu seberapa kamu bom. Kamu cek lagi, evaluasi lagi, hasilnya kayak gimana? Setelah beberapa hari berjalan, ada nggak? Ada dapat prospek, pasti ada. Tapi rata-rata customer keliling. Oke. Jadi kita tadi sudah menyaksikan episode ke-7 ya, terkait dengan keberhasilan ya salah satu seorang sales supervisor dalam mengelola timnya ya. Betul. Dia bisa jualan 300 unit dalam luar biasa, 300 loh dalam 300 satu tim ya, dia bisa jualan 300 unit ya. Ini juga tidak terlepas dari usaha-usahanya ya. Ya memang dia bisa menerapkan strategi yang baik kepada timnya. Jadi ada plan A, plan B, plan C dan seterusnya ya. Banyak rencana lah ya yang dia buat untuk timnya dan juga ya rencana mulai dari canvassingnya seperti apa, kemudian juga rencana dalam melakukan follow up gitu ya, waktu-waktunya kapan saja gitu ya. Ketika rencana yang dia lakukan tersebut tadi misalkan nggak berjalan sesuai dengan harapan, tadi pasti ada plan A, ada plan B. Ada evaluasi yang dilakukan, ada perbaikan yang dilakukan untuk bisa tetap sesuai dengan apa yang diharapkan pada akhirnya gitu. Sehingga hasilnya teman-teman salesnya atau rekan-rekan sales konsultannya bisa jualan sesuai dengan target yang memang sudah ditetapkan ya oleh dealer atau oleh supervisornya gitu ya. Nah ini juga buat motivasi ya ke teman-teman semua biar bisa ikutin nih ya tips and triknya biar bisa jualan banyak, yang nantinya juga nggak jauh-jauh ya, keuntungannya juga ke diri teman-teman masing-masing. Kita sendiri gitu ya. Rewardnya berupa penghasilan yang lebih mungkin atau atau mungkin juga ke reward yang lain tadi kayak jalan-jalan ke luar negeri ya. Nah ngomong-ngomong jalan-jalan ke luar negeri, ada pantun jalan-jalan. Ada pantun ya. Jalan-jalan beli minyak. Cakep. Jangan lupa beli kue putu. Cakep. Kalau mau jualan banyak, cakep. Harus bisa atur-atur waktu. Spontan. Ngomongin ngatur-ngatur waktu ya. Jadi ngatur waktu ini juga salah satu hal yang harus dikuasai oleh seorang sales consultant ya. Terutama kita kan setiap bulan pasti ada target. Jadi biasanya yang masih santai-santai di awal bulan gitu ya. Nah, ini kan terkait waktu juga. Nanti giliran sudah masuk minggu terakhir, nah barulah target gitu. Kebakaran gitu ya. Namanya kebakaran. Rambutnya. Enggak, targetnya kebakaran ya. Bisa diomelin sama supervisor atau sama SM-nya ya. Itu kan tentu yang nggak kita harapkan ya. Jangan sampai. Maka dari itu kita juga sudah tayangkan ya podcast episode ke-8 terkait manajemen waktu gitu ya. Bagaimana merencanakan penjualan kita selama 1 bulan. Nah, langsung saja. Boleh. Kita saksikan cuplikan podcast episode 8. Silakan. Harusnya. Ya, kalau misalkan di tim saya itu emang sih pada saat awal bulan itu bagusnya difokusin dulu nih. Jadi kerjanya dikencengin dulu nih. Karena kan biasanya kita dapat prospekan. Tapi yang namanya prospekan apalagi kalau kredit itu kan butuh waktu dulu. Untuk proses berkasnya, kelengkapan berkasnya, itu pun kalau misalkan customer-nya memenuhi syarat dan standarnya ya. Kan ya, jadi kadang tuh ada sales nih yang menurut dia kalau udah tanya-tanya hitungan, udah ini, udah hot nih, padahal dia nggak ngegali benar-benar nih. Oke lah, customer ada yang pengen beli mobil benar, tapi kalau dari segi kapasitas berkasnya, kemampuannya itu belum memenuhi ya, kita nggak usah fokus di situ, karena kita tahu sendiri Honda walaupun Brio yang paling termurah dibandingin dengan yang lain, Brio tuh tetap lebih di atas nih harganya. Jadi otomatis jenis-jenis customernya ini agak-agak yang lebih bagus lagi sedikit kapasitas untuk yang punya Brio-nya ini Mas Dava. Untuk customer yang belum punya mobil sebelumnya itu bisa dihitung jari lah selama saya kerja jadi sales untuk bisa memiliki mobil Honda. Nah, kenapa kita khususkan untuk di customer yang udah punya mobil sebelumnya? Karena menurut kita itu customer yang udah punya mobil pasti udah punya kemampuan sebelumnya.
Nah, di balik dari tahun berapapun mobilnya itu, mobil itu sendiri pasti dia udah punya kemampuan sebelumnya. Entahkah itu dia mau mengupgrade mobilnya atau nambah mobil ya. Iya, benar. Itu dia episode 8 cuplikannya sudah kita saksikan ya terkait pengelolaan waktu, bagaimana supaya efektif dalam 1 bulan itu nggak kebakaran jenggot di akhir bulan. Karena memang kadang sales ini di awal bulan tuh suka santai. Jadi suka baru tanggal 1 santai aja bro gitu kan. Minggu pertama biasanya ngapain? Minggu pertama biasanya santai-santai, nikmatin ya, ngerasanya bulan itu masih panjang gitu ya. Ntar pas sudah masuk bulan minggu kedua, minggu ketiga baru deh bingung dia. Minggu keempatnya resign. Enggak ya, jangan ya. Ya, jadi memang ini adalah salah satu masukan ya atau tips dari narasumber terkait dengan pengelolaan waktu yang baik ya, terutama untuk teman-teman sales. Jadi harus bisa memanfaatkan waktu. Kalau bisa ya sudah achieve di awal bulan. Jadi di akhir bulannya kita bisa healing, santai-santai gitu ya. Sedikit sedikit kita menikmati waktu lah di akhir bulan, misalnya sama keluarga gitu kan. Jadi biar ada reward juga buat keluarga yang sudah ditinggalkan di rumah gitu, buat kita setiap hari pagi-pagi berangkat kerja pulang malam gitu ya. Ya banyak cara ya untuk bisa achieve itu tadi ya. Misalkan tadi ya kita harus atur strategi juga dalam proses pencarian konsumen. Betul. Ya, prospecting gitu ya. Jadi ya berbagai cara, tentu setiap daerah punya karakter konsumen yang berbeda-beda, cara yang berbeda-beda gitu ya. Betul. Ada kunjungan, pameran mungkin. Soalnya juga tadi ya disampaikan juga. Jadi kalau misalnya ada konsumen nih, kita harus tahu karakteristiknya. Jangan sampai kita nawarin BRV ke anak muda. Nah itu nggak cocok ya. Mungkin anak muda ini bisa ditawarin City Hatchback, Rio gitu ya. RS. Nah itu cocok ya. Nah itu juga salah satunya. Lalu juga kita juga perlu fokus terhadap pengelolaan database juga ya. Tadi disampaikan juga untuk narasumber terkait dengan follow up database yang memang slicknya itu bagus. Jadi itu juga poin ya. Jadi satu perhatian ya. Betul, karena akhir-akhir ini kita sering sekali ya mendengar keluhan-keluhan dari teman-teman sales consultant, ketemu konsumen ya, udah capek-capek nyari konsumen ya kan. Ternyata pas diproses kolima. Waduh. Slicknya jelek, nyusuk banget. Nah, cocok. Jadi nanti di episode ke-9 kita juga sudah pernah bahas ya bagaimana supaya bisa data yang kita prospek ini berkualitas gitu. Betul. Ya. Dan juga dari mata atau sudut pandang leasing ini sebenarnya apa sih yang diperhatikan yang jadi pertimbangan gitu ya. Karena narasumber yang kita hadirkan di episode ke-9 ini adalah seorang branch manager. Branch manager. Dari salah satu leasing yang ada di Indonesia. Oke. Bukan leasing di Jepang, tapi di Indonesia. Iya. Oke, nggak mungkin ya jauh-jauh prosesnya ke Jepang ya. Ya, jadi ini adalah Honda Smart Podcast episode ke-9 dengan bintang tamu atau narasumber dari branch manager salah satu leasing di Indonesia. Silakan. Cuman sayangnya saat ini berbicara kapasitas oke nih, tapi kadang kredibilitas kurang bagus. Yaitu biasanya tercermin di checking biasanya di slick. Betul, sekarang bahasa kerennya slick. Kalau dulu checking ya. Jadi slick. Nah di slick ini sayangnya sekarang sering banyak konsumen yang cacat di situ. Jadi kadang banyak hal yang menyebabkan, misal sekarang banyak pay letter gitu ya. Pay letter ini yang terkadang merusak pinjaman-pinjaman konsumen yang tadinya historinya bagus gitu ya, jadi jelek gara-gara dia padahal nominal kecil-kecil gitu, kadang cuma 2 juta, 5 juta, cuman efeknya cukup besar. Tapi yang cenderung saat ini terjadi, yang sering terjadi, sales cuma tinggal dapat data, lempar ke leasing, hasilnya dicek gitu, lempar lagi ke leasing, hasilnya dicek. Karena apa? Ternyata slicknya jelek, seperti itu. Oke, berarti inti dari permasalahan yang sering banget terjadi di lapangan, kenapa leasing itu sering reject adalah karena sales dari awal tidak melakukan probing ataupun melakukan pendekatan secara detail sampai ke yang tadi Pak Dimas sampaikan ya, sampai nanya kredit ada yang bermasalah kah ataupun lainnya. Ya karena memang tadi ya stigmanya cukup negatif, bukan negatif, tabu ya Pak. Tapi kalau jika konsumen itu lebih detail, dia menanyakan sebuah produk, konsumen ini nanya suatu produk, misalnya nanya mobil, ini mobilnya HRV-nya tipe apa misalnya gitu, saya pengen tipe yang ini ada Pak, harga ini segini, ini dia nanya detailnya. Terus misalnya nanya, oh saya mau kredit, bunganya berapa atau enggak, hitungannya bagaimana. Biasanya kalau yang lebih curious atau dia penasaran sama angka sama detailnya itu, ini biasanya konsumen bener.
Oh, Sesimpel gitu ya, itu sesimpel biasanya. itu ya. Ya. Tapi kalau udah datang, saya pengen ambil mobil HRV, Bapak mau cash apa kredit? Kredit, dia bilang. DP-nya berapa? Terserah DP-nya berapa. Itu sebenarnya mesti question mark jadi tanda tanya lah untuk hal gitu. Jadi itu sih hal simpel di awal yang sebenarnya dari bisa dilakukan si sales ya. Betul, bisa langsung nangkep. Kalau udah seperti itu biasanya yang saya tangkap sih dari histori sebelumnya, biasanya konsumen ini yang kurang serius atau bisa jadi konsumen bermasalah. Ya itu dia tadi kita sudah saksikan cuplikan podcast episode ke-9 ya, narasumbernya dari branch manager salah satu leasing ternama yang ada di Indonesia. Dari pengalaman tersebut kita banyak belajar ya. Pastinya. Karena memang untuk Slick ini banyak sekali ya ditemukan di cerita-cerita teman-teman sales yang gagal gitu proses leasingnya karena masalah Slicknya bermasalah gitu. Yeah. Apalagi kemarin kita sempat ada namanya COVID-19 dan itu juga salah satu yang berpengaruh tuh karena waktu COVID itu kan jatuh semua tuh ekonomi. Akhirnya bisnis semua jatuh gitu ya. Nah, akhirnya banyak konsumen-konsumen yang gagal bayar gitu ya karena memang kondisi COVID itu. Lalu juga memang terkait dengan Slick ya teman-teman, ini juga perlu diperhatikan lagi ya bahwa Slick ini juga Bapak Ibu bisa sesuaikan ya dengan promo-promo yang berlaku di daerah masing-masing. Kadang ya ada beberapa leasing yang mau nih memproses untuk konsumen yang Q5 dengan catatan misalnya DP-nya besar di atas 40% gitu. Nah, itu harus ditanyakan juga. Jadi jangan sampai kalau udah diproses di satu leasing selesai, udah gitu nggak dilanjutin, jangan ya. Tapi kita harus cari kira-kira siapa nih yang bisa bantu dan kira-kira apa sih syaratnya yang bisa dibantu. Jadi intinya kita sebagai sales konsultan tuh harus pintar-pintar bikin konsumen terbuka sama kita gitu ya. Jadi mereka cerita terkait riwayat peminjaman sebelumnya gitu ya, atau ada gagal bayar atau misalkan pernah di blacklist gitu ya. Kita harus cari tahu dulu, jangan sampai kita sudah susah payah usahakan gitu ya, tapi ternyata karena dia nggak terbuka di awal sehingga kita baru tahu gitu ya dari leasing ternyata memang ada blacklist gitu. Dan harus disampaikan juga ya kepada teman-teman kalau misal memang ada konsumen yang di reject, itu bisa disampaikan dengan sopan, dengan baik ya. Jadi konsumen juga bisa mengerti dan nantinya mungkin ada solusi lain ya. Jangan keluar lain. Betul, seperti tadi misalnya DP-nya ditambah biar bisa lebih besar, jadi kok leasingnya mau untuk memproses gitu ya. Nah, terkait dari permasalahan sales ya, ada Slick dan yang sering juga itu tadi disebutkan ada promo, diskon. Ya, diskon. Jadi memang permasalahan sales ini banyak ya. Mulai dari Slick yang jelek, terus diskon yang kadang dikeluhkan nggak gede gitu. Masih kurang gitu ya. Kadang penjualan itu nggak melulu soal diskon loh. Ya, kadang ada beberapa yang ditonjolkan seperti pelayanan. Nah, di episode kali ini selanjutnya kita akan membahas terkait dengan bagaimana kita bisa memaksimalkan program yang ada di dealer. Bintang tamunya adalah sales manager ya. Sales manager ya yang ada di dealer Honda Cikarang. Kita saksikan. Konsumen itu compare, orang tinggal di Cikarang, dia kerja di Jakarta, ketemu sama sales Jakarta, dikasih diskon yang lebih tinggi dari kita gitu kan, sedangkan kita sudah ada aturan tersendiri gitu ya, aturan sendiri. Nah, yang kita kasih adalah pelayanan yang saya bilang tadi tersebut. Apakah saya bilang ke supervisor maupun ke sales, dari awal ketemu sampai delivery maupun sesudahnya sampai itu mobil dipakai, itu kita tetap melayani konsumen. Yang kita tekankan adalah kembali lagi menggali kebutuhan. Menggali kebutuhan dari konsumen ini apa gitu. Kalau misalnya tadi konsumen promo sudah kita kasih semuanya, tapi dia menunda-nunda, ya ternyata setelah digali kebutuhannya ya untuk uangnya DP yang paling minim dikurangin diskon lah ditaruh gitu ya, ternyata DP-nya sendiri juga belum cukup gitu. Jadi kebutuhannya itu bukan saat bulan sekarang, mungkin 2 bulan atau 3 bulan terakhir gitu. Biar kira-kira dia tuh nggak terlalu terpaku diskon aja gitu Pak. Kadang kan di lapangan kalau misalnya los diskon Pak, kalah Pak gitu, padahal ternyata diskonnya cuma beda 1-2 juta gitu ya. Harusnya bisa diarahin kemana-mana lagi gitu yang bisa menarik konsumen biar bisa tetap beli gitu. Nah itu gimana Pak? Ya dari dulu ya masalahnya itu ya. Ya kita lihat lagi, pilih lagi. Salesnya pasti nggak jauh itu juga. Dan lihat laporan mereka.
kerja mereka gitu. Minta ke supervisor? Iya, minta ke supervisor. Berapa sehari dia ketemu sama konsumen yang new, ya kan, suspek prospeknya, ya pasti itu hot prospeknya ya paling 1-2, berarti nggak ada pilihan lain. Nah, kalau dia banyak hot prospeknya, pasti dia, oh ini bukan customer saya yang mau nih, ya, ada pilihan lain gitu. Nah ini yang jadi masalahnya adalah yang dia punya prospek 1 atau 2, kita nanya, dia jawab, saya kalah diskon Pak, gitu kan. Kembali lagi kerjanya tadi itu. Kita bahas terkait diskon ataupun promo ya, sebenarnya nggak selalu menjadi tolak ukur gitu ya. Betul. Yang harus diagung-agungkan dari sudut pandang konsumen. Iya, karena pasti ya teman sales tuh pernah punya cerita ya, kayak iya nih konsumen ini sudah nanya-nanya ke sana dapat diskon besar, ternyata belinya ke saya. Wah, itu kan sebuah kebanggaan, berarti nggak melulu terkait diskon ya, tapi ada satu hal yang perlu ditekankan, yaitu service atau pelayanan. Ya. Nah, ini juga harus jadi fokus ya buat teman-teman, buat nggak melulu jualan itu harus bawa diskon, tapi bisa bawa dirinya untuk konsumen itu bagaimana caranya memberikan pelayanan yang maksimal ya. Dan ini bukan omong kosong sebenarnya ya, karena memang banyak cerita seperti itu ya, yang menyampaikan bahwa ya kita walaupun kalah diskon tapi masih bisa gitu ya, konsumennya balik lagi karena memang terbukti dari pelayanan. Karena memang pelayanan itu tidak bisa dimiliki tapi bisa dirasakan. Wah, luar biasa quotes hari ini. Iya, jadi memang pelayanan itu bisa dirasakan, bisa diingat ya. Tapi tidak bisa dimiliki. Sedih ya. Ya, jadi memang teman-teman, diskon jangan sampai jadi permasalahan ya. Karena setiap perusahaan kan punya strateginya masing-masing ya. Terus nggak melulu juga teman-teman diskonnya kalah terus. Kadang juga kan teman-teman diskonnya menang. Nah, itu juga harus teman-teman akui ya. Dan selanjutnya kita akan membahas terkait dengan episode yang terakhir. Episode 11 ini ya? Iya, jadi kita tadi udah 1 sampai 10 ya, nggak berasa ya. Jadi kita ada di episode terakhir di kemarin bulan November. Ya, terkait event paling bergengsi gitu ya, di Honda Outside Java. Betul sekali. Jadi kita ada event di November untuk sales contest, di mana event ini mengumpulkan semua sales terbaik yang ada di Honda Outside Java. Dari 70 lebih ya, 70 lebih dealer ya kita kumpulkan ya. Betul. Jadi kita kumpulkan di sini untuk kita kompetisikan ya. Dan kita sudah dapat pemenang ya untuk juara 1 ya. Jadi kita akan tayangkan lagi bagaimana si narasumber ini ya bisa memenangkan sales contest di tahun ini. Siapa tahu teman-teman juga bisa berkesempatan di tahun depan dan bisa curi ilmunya dari cuplikan podcast episode ke-11. Mari kita curi-curi. Karena gimana pun kan kita namanya sales kan harus capai target dulu, jualan dulu kan. Gitu. Dan selesai nih bulan baru kita fokus nih, dari awal bulan baru sampai ke itu seminggu doang. Nah kalau seminggu itu kita latihannya paling lebih sering ngerjain soal-soal, habis itu ngebahas bahan materi, atau yang tahun lalu itu soal-soal written kita bahas gitu kan, itu kita bahas ngerjain OAS. Sama ini sih paling kita role play. Nah cuman H-2 kita role playnya itu disaksikan oleh manajer dealer masing-masing sama GM kita gitu. Jadi di awal udah deg-degannya itu udah lebih terasa. Gimana ya? Yang pasti karena Nur juga udah 4 kali juga kan. Jadi kayak yang aduh harus bisa nih tanami di diri sendiri gitu kan. Aduh harus bisa nih. Masa iya 4 kali nggak bisa gitu kan. Habis itu juga kan nih pada saat awal sebenarnya dari awal nih pas mau turun nih dipanggil set gitu kan, supaya ngilangin nervousnya. Tahu nggak, saya salamin nih sales Cikarang, saya salamin suhu, mohon doa ya. Abis itu pas di bawah nih ketemu salah satu juri nih, dibilang gini, ayo buruan, saya penasaran nih lihat IDK Group, dibilang begitu. Waduh, saya langsung aduh harus bisa nih, kalau enggak kan nanti nggak enak nih sama trainer gitu sih. Oh Pak Randy kesini sendiri aja. Sendiri Bu Ri. Ayo Pak Randy bisa dari bantu. Rencana mau beli mobil untuk siapa nih? Oh saya mau beli mobil buat saya sendiri.
Oh, buat sendiri. Kalau boleh tahu nih Pak Randy aktivitasnya apa? Saya biasanya buat nengok cabang sih sama ngurus bisnis di luar kota juga. Wih, keren ya Pak Randy ya. Kalau boleh tahu Pak, sebelumnya pakai mobil apa nih Pak Randy? Saya pakai Camry 2018. Oh, Camry, oh sedan ya Pak ya. Iya Pak, ini ada rencana untuk kan atau tambah nih Pak rencananya? Saya rencananya ganti. Oh ganti, emang kenapa tuh Pak dengan Camry-nya? Efek yang dirasakan dari Camry itu apa Pak emangnya? Gitu. Oh nggak apa-apa sih Mbak. Ya, itu dia tadi kita sudah saksikan podcast episode ke-11 ya. Dari narasumbernya adalah juara dari Regional Sales Contest 2024. Ya, juara regional luar Jawa. Ya, regional luar Jawa. Tadi dia juga sharing ya pengalaman. Ternyata persiapannya ini nggak sedikit untuk bisa ikut regional sales contest ini. Jadi juara itu nggak instan. Ya, betul. Yang dia sampaikan tadi. Jadi kita baru tuh ternyata 4 kali loh. 4 kali ikut. Baru kali ini juara. Betul. 1, tapi langsung juara 1 langsung ya. Juara 1. Ya, itu juga jadi hal yang membanggakan ya. Dan artinya tiada usaha yang mengkhianati hasil. Ya, jadi berhasil gitu ya. Iya. Sudah 4 kali nyoba, akhirnya tercapai ya tujuan dari teman-teman kita yang tadi sales contest ya. Nah, teman-teman, ini juga bisa jadi motivasi ya buat teman-teman semua. Jadi jangan patah semangat, apalagi kemarin sudah mengikuti kontes dan belum rezekinya juara, itu bisa dicoba lagi. Ya. Dan teman-teman yang lain ya, yang penasaran, wah ternyata jadi juara itu membanggakan ya. Jadi harus coba. Ya, harus bisa mengupgrade dirinya menjadi lebih baik supaya nantinya pantas buat bisa mengikuti sales contest di tahun-tahun berikutnya. Nah, teman-teman semua, ini dari episode 1 sampai episode 11 ini seru banget. Sudah kita bahas semua ya topik-topiknya di 2024 ini. Betul. Dan ini menjadi podcast penutup juga di penghujung tahun 2024 gitu ya. Jadi buat teman-teman yang sudah saksikan gitu ya, boleh share gitu ya ke teman-teman yang lain. Mungkin masih ada yang belum mengetahui gitu ya podcast-podcast kita. Jangan sampai ada yang belum nonton nih. Nah, ini itu sayang banget. Sayang ya. Jadi share ke teman-temannya dan jangan lupa teman-teman buat kasih masukan kita, kasih ide ya dengan cara komen ya. Link yang ada di bawah ya kan, kalau bisa kita nonton tuh ada tuh yang buat komen ya. Nah itu jangan lupa komen, jangan lupa di like juga, jangan lupa di subscribe ya. Karena itu adalah apresiasi juga ya buat kita ya, supaya kita lebih semangat lagi ke depannya, lebih termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman semua ya. Semoga juga di 2025 ya ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman dan podcast yang nanti akan kita berikan itu bisa membawakan banyak manfaat ya, terutama buat pekerjaan dari teman-teman sales consultant semua. Jadi ditunggu podcast-podcast selanjutnya di 2025, tentunya topik yang akan kita sampaikan gak kalah seru dari yang sudah kita bahas di 2024. Dan sebagai penutup, ada pantun sedikit? Ada pantun? Boleh ya. Jalan-jalan dengan Bernadia. Cakep. Jangan lupa beli biskuit Roma. Cakep. Terima kasih atas partisipasinya. Cakep. Sampai jumpa di Honda Smart Podcast 2025. Dadah. Baik, terima kasih. Kenapa saling ke